Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat Isya yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah yang harus kita syukuri. Nikmat sehat, sempat, iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan syukur yang benar dan sebenar-benar syukur, Allah akan terus menambah nikmatnya, nikmat sehat sempatnya kepada kita, dan juga menguatkan iman dan Islam kita sampai dengan akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan selalu kita mohonkan kepada Allah, kita dipanggil oleh Allah kapanpun dimanapun dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki atau sudah berjalan 10 hari akhir di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang sudah berguguran, sudah tidak lagi jamaah di masjid. Banyak masjid-masjid yang gulung tikar bagian belakang tentunya. Dan mal-mal sekarang sudah mulai ramai. Mobil-mobil parkir di mal-mal sudah mulai penuh. Motor-motor parkir di mal-mal itu sudah mulai penuh. Mudah-mudahan yang dihadir di sini termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah, tidak tergoda dengan persiapan lebaran, tidak siap ataupun tidak siap insya Allah lebaran. Kalau umur kita memang sampai lebaran, kalau tidak sampai lebaran ya berarti tidak lebaran. Mudah-mudahan bisa lebaran di akhirat kelak. Dengan keimanan dan ketakwaan, keistiqomahan yang kita jaga, kita akan mendapatkan keberuntungan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat kelak. Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengejar kemuliaan, di mana banyak orang di akhir Ramadan ini istilahnya apa ya? Mengejar Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang ini hanya terjadi satu malam. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh. Dan memang tidak harus milih-milih hari. Meskipun ada beberapa hadis yang menunjukkan hari-hari tertentu, tapi ternyata para ulama lebih sepakat tidak memilih-milih hari. Bahkan di dalam tarjih itu lebih dianjurkan ketika kita ingin betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar, sesungguhnya adalah dari awal Ramadan, bukan hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, malam ini kita sudah memasuki akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Mau tidak mau, sisa hari ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita menyesal setelah Ramadannya selesai. Oleh karena itu, marilah kita optimis bahwa kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya dengan apa? Dengan ikhtiar yang maksimal. Kalau Rasulullah SAW pada akhir hidupnya iktikaf di masjid selama 20 hari, ini tinggal 10 hari, maka sungguhnya 10 hari itu bukan waktu yang lama. Ketika kita betul-betul ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, monggo kita gunakan di akhir ini untuk betul-betul iktikaf sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan usaha yang keras lahir batin, Allah ridho kepada kita dan Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh lemah.
Kalau kita lemah dan kita putus asa, atau kita tidak punya optimisme untuk mendapatkan apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu bukan watak orang yang beriman. Watak orang yang beriman optimis, tidak pernah pesimis. Watak orang yang beriman itu tidak pernah putus asa. Dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 87, di sana Allah menjelaskan kepada kita pada akhir ayat itu atau pertengahan sampai dengan akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'asu mir rahillah. Innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir, kaum yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Putus asa itu bukan watak orang yang beriman. Sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bangun diri kita untuk optimis. Insya Allah dengan selalu mengharap rahmat Allah, optimis mengharap rahmat Allah akan menumbuhkan husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pesimis, berhenti mengharapkan rahmat Allah, maka akan yang tumbuh pada diri kita adalah suudzon. Dan suudzon ini pasti akan membuahkan kejelekan pada diri kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penerapan ejawantah implikasi daripada optimisme atau tidak putus asanya kita, ada beberapa hal. Yang pertama, kita mesti percaya bahwa Allah pasti akan berikan yang terbaik setelah kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan syariatnya. Kemudian yang kedua, Allah pasti akan menyayangi kita, akan mencintai kita ketika kita betul-betul berusaha. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita juga laksanakan. Salat Isya kita laksanakan, qiyamul lail kita laksanakan, betul-betul karena iman dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan optimis insya Allah kita akan menguatkan semangat kita, pantang menyerah, tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda. Itu karena optimisme kita, harapan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luntur apapun yang terjadi pada diri kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri, mari di akhir Ramadan ini, apapun yang terjadi, kegiatan apapun, mari kita sisihkan sedikit waktu atau bisa lebih banyak lagi atau lebih bisa lagi maksimal untuk beriktikaf, untuk betul-betul bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah siapapun di antara kita yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan dan tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan orang-orang yang beriman. Demikian kultum yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.